Saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki hadirat Tuhan, dan mari kita mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan
bersyukur pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Adventus yang kedua. Mari kita lebih lagi mempersiapkan diri menerima lawatan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus bernatal di dalam kehidupan saudara. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita satukan hati kita. Yesus Kristus. Sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita puji Dia. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami benar-benar siap menerima lawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah di dalam kehidupan kami selalu mengalir puji-pujian yang menyenangkan hatinya Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Mari terus sembah Dia. Allah yang kudus, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib ada di tengah-tengah kita. No.
ada yang lain ya Tuhan. Biarlah pujian kami benar-benar jumpa yang menolong di hadapan. Haleluya. Kau yang termulia di dalam hidup kami. Kau yang terdahsyat di dalam kehidupan kami. Ini saatnya ya Tuhan. Engkau berkata-kata secara khusus bagi setiap kami. Aku menyediakan hidupku untuk perkataanmu. Biarlah hidupku dibangun oleh firman Tuhan. Mari saudara rindukan. Rindukan. Masing-masing pribadi berkata-kata kepada Tuhan. Dia ada di sini. Kurabashikere batakalamasih. Kuralalalabasih. Kuralalabatak. Dia yang maha mulia mau berada bersama-sama dengan kita. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Bapa kita yang kekal dan penuh kasih. Oh haleluya. Korabashikere batakan. Koralabatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Engkau berfirman. Mari Engkau berkata-kata pada setiap kami. Kami terima Tuhan segala perkataanmu dengan ucapan syukur. Kami perlu Engkau. Kami butuh perkataanmu. Kami buka diri kami untuk dibangun oleh firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita baca sama-sama, saudara. Judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati. Di ayat 19 dikatakan, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bagaimana adat istiadatnya orang Yahudi menurut hukum Musa, mengapa kok Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam? Mereka masih tunangan. Kalau tunangan putus itu buat mereka sama dengan cerai, saudara. Kita lihat di dalam Ulangan, kitab Ulangan pasal 22. Ulangan pasal 22 ayat 13 sampai 30. Judulnya Hukum Perkawinan. Saudara simak, saudara baca juga ya. Ayat 13. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, "Perempuan ini kuambil menjadi istriku. Tetapi ketika ia kuhampiri tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan." Berarti mereka baru menikah, saudara. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, "Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu." Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Saudara, baru proses ini aja sudah menurut saya ngeri ya. Yang meriksa itu bukan dokter kandungan, saudara, tapi para tua-tua kota. Ini kan mempermalukan, sangat mempermalukan si perempuan yang dituduh. Misalnya dituduh hamil duluan, hamil bukan dengan pasangannya. Makanya Yusuf tidak mau Maria mengalami seperti ini. Kita lanjutkan. Jika diperiksa, lalu ternyata memang perempuan itu memang masih perawan, ayat 18 katakan, maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu menghajar dia.
Jadi kalau yang laki-laki tuduhannya palsu, laki-laki itu harus diajar, ben kapok, kurang ajar. Iya kan? Mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Ayat 20. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, ini kan kejadiannya mirip dengan yang dialami oleh Maria. Maria ternyata mengandung, dan kalau sudah mengandung itu tidak bisa disebut perawan. Kalau resiko ini yang ditempuh oleh Yusuf, resikonya Maria akan mati. Kita lanjutkan saudara, ayat 22. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. 28. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari beberapa kasus yang diutarakan oleh Musa kepada orang Israel, jikalau Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya, bukannya tanpa resiko juga. Kalau misalnya ketahuan, itu yang resikonya Yusuf itu dicap dia menghamili Maria sebelum menikah. Meskipun adat atau aturan dari Taurat adalah si laki-laki itu harus ambil si perempuan jadi istrinya seumur hidup. Ini pun meskipun kelihatannya tidak ada yang mati, tidak ada yang dihukum mati, tapi omongan dari masyarakat kan tidak enak, saudara. Ya kan? Dan kita melihat
karena nasihat dari malaikat, akhirnya Yusuf memilih untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf, kalau saudara baca kisahnya Yusuf, Yusuf ini seorang tukang kayu. Dia adalah keturunan Daud. Dia mengasihi Tuhan. Dia tahu aturan Taurat. Dia menaati Taurat itu dengan benar. Yusuf hidupnya bisa dibilang mungkin lebih nyaman ketika dia belum mengalami kejadian-kejadian ini. Dia bekerja seperti biasanya, dia cari nafkah seperti biasanya. Dia punya cita-cita menikahi gadis pujaannya, harapannya mereka tentu kebahagiaan. Orang yang mau menikah tentu menanti-nantikan. Seorang Yahudi kalau bertunangan itu kurang lebih jarak dari tanggal pertunangan sampai tanggal pernikahan kurang lebih setahun. Si laki-laki begitu sudah siap tunangan, dia harus mempersiapkan rumah untuk mereka berkeluarga. Ada tanggung jawabnya. Jadi habis nikah tidak bingung tinggal di mana ya. Kalau di Yahudi aturan itu, tradisi itu ketat. Laki-laki dituntut tanggung jawab. Siap tunangan, siap sediakan rumah, siap hidupi istrinya, bentuk keluarga yang baru. Ketika Yusuf dalam proses tunangan, dia pasti menanti-nantikan tanggal pernikahan mereka. Pasti itu, saudara. Dan begitu bahagianya kalau sudah masuk di pesta pernikahan, terus kita semua yang dewasa tahu, malam pertama hidup sebagai suami istri, bahagianya luar biasa. Delalah saudara, Yusuf menemukan bahwa Maria ternyata sudah mengandung. Dan Maria berkata dia mengandung bukan dengan seorang laki-laki lain. Maria ini tipe orang yang setia kepada Yusuf. Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi mana ada laki-laki yang bisa percaya dengan perkataan seperti itu? Tidak pernah ada sepanjang sejarah wanita tiba-tiba hamil dengan sendirinya, saudara. Gak ada, saudara. Pasti Yusuf itu nadanya kecewa. Kalau Yusuf pakai bahasa Jawa, Yusuf paling berkata, "Loh meteng rek, bojoku meteng disian." Yusuf di tengah kekecewaannya, dia masih berpikiran sehat. Dia masih berpikir waras. Dia bermaksud menceraikan Maria diam-diam. Ketika dia mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah benar dari Roh Kudus." Yusuf seorang yang taat. Yusuf seorang yang taat. Ketika dia mendengar perintah dari malaikat, dia mempercepat tanggal pernikahannya mereka. Diambillah Maria jadi istrinya. Tidak sesuai harapannya dia. Tidak sesuai keinginan, tidak sesuai dengan rencananya yang semula. Yusuf pada saat itu juga hidupnya berubah. Dari yang dulunya orang biasa, tukang kayu biasa, orang yang hidup beribadah dengan saleh, tiba-tiba hidupnya berubah. Berubah karena apa? Jawabannya adalah karena Tuhan mau pakai dia. Tuhan mau pakai Yusuf. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, siap diperintah oleh Tuhan,
siap menjadi hambanya Tuhan, siap direpoti sama Tuhan. Siap cita-citanya diubah. Siap perasaan hatinya dicampur aduk sama Tuhan. Apakah Yusuf tidak pusing, saudara? Pusing. Dari awal rencana pernikahan aja pusing. Kalau saudara perhatikan terus, Yusuf dan Maria setelah Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus agak besar, mereka kedatangan orang Majus. Orang Majus menyembah bayi Yesus. Dan setelah orang Majus pulang, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kisahnya bagaimana? Herodes tahu bahwa orang Majus yang sudah dikasih pesan, kalau kalian sudah menemukan bayi itu, beritahu saya mau ikut menyembah. Padahal maksudnya Herodes mau bunuh si bayi. Karena Herodes ini tipenya, saudara, dia tidak mau ada saingan raja siapapun juga. Herodes ini sangat kejam. Bahkan ahli warisnya sendiri, anak kandungnya sendiri dibunuhi. Yang dia curigai anak kandungnya yang bakal putra mahkota yang bakal jadi raja, itu loh dibunuh. Sampai-sampai Kaisar Roma menjuluki Herodes, ya, mending jadi binatangnya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Kenapa? Kalau jadi anaknya dibunuh. Nah ini Yesus, bayi yang bukan anak kandungnya Herodes. Begitu Herodes tahu ada bayi yang bakal jadi raja, dia berniat membunuh. Kejam Herodes. Dan orang Majus itu dikasih tahu oleh para malaikat, pergi, jangan kasih tahu Herodes. Ketika Herodes tahu, Herodes bermaksud membunuh, malaikat Tuhan kembali menampakkan diri pada Yusuf. Malaikat Tuhan berkata, Yusuf, bawa anak itu beserta ibunya pergi ke Mesir. Saya tanya saudara, repot enggak saudara? Bawa anak kecil, si bayi saudara, pindah ke luar negeri. Mereka bukan orang kaya. Mereka bukan orang kaya. Ribet enggak saudara? Ribet, tinggal di negeri asing. Emangnya tinggal di negeri asing dengan budaya yang berbeda enak saudara? Belum lagi di sana mereka pasti apa? Mereka harus mencari nafkah. Repot enggak? Repot. Dan ketika Herodes sudah mati, malaikat Tuhan memberitahu kembali ke tanah Israel. Dan di tanah Israel pun Yusuf masih tegang. Karena apa? Anaknya Herodes yang lain yang menggantikan Herodes jadi raja, sifatnya sama dengan ayahnya. Podo ae mbek bapake, saudara. Jadi Yusuf hidup di dalam ketakutan. Jangan sampai Herodes yang baru ini mendengar bahwa bayi Mesias ada bersama dengan aku. Yusuf, kisah hidupnya tidak banyak. Saudara bisa menemukan kisah Yusuf cuma di Matius pasal 1 dan 2 tok, saudara. Setelah itu tidak diceritakan lagi. Ada para ahli sejarah yang berkata Yusuf perkiraan meninggal setelah punya anak bersama dengan Maria, tidak tahu di tahun berapa meninggal. Kisah hidupnya Yusuf singkat, tetapi memberi warna di dalam kisah Injil. Yusuf seorang yang tulus hati, dia memberi diri kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan, dia mempersilahkan Tuhan memakai dirinya, saudara. Dan kalau orang dipakai oleh Tuhan, belum tentu orang dipakai Tuhan itu hidupnya menghebohkan banyak orang seperti misalnya Musa yang terkenal banyak mujizat dilakukan. Elia melakukan banyak mujizat.
Para rasul melakukan banyak mujizat. Apakah Yusuf melakukan mujizat? Tidak. Kisah hidupnya Yusuf tidak banyak diceritakan, tetapi peranannya sangat besar. Dia menyelamatkan bayi Mesias. Tugasnya Yusuf cuma sebentar, persiapkan jalan untuk kelahirannya Mesias, lalu rawat dia, asuh dia. Tugasnya Yusuf cuma itu, saudara. Dia tidak melakukan mujizat. Dia bukan orang yang terkenal. Sebagai hamba Allah, hidupnya harus kucing-kucingan. Harus sembunyi. Hidup di dalam ketegangan. Seumur hidupnya. Coba kalau dia nggak dipakai oleh Tuhan. Seumur hidupnya dalam tanda kutip nyantai, saudara. Kerja, potong kayu, pasrah, bentuk kayunya mungkin jadi meja, jadi kursi, jual, dapat uang. Nyantai kan, saudara? Enak kan? Hidup sebagai orang biasa lebih enak kan? Tetapi Yusuf, dia yang tidak berkata, Tuhan pakailah aku Tuhan. Dia tidak berkata begitu. Tetapi ketika Tuhan pakai dia, dia langsung taat. Saudara. Dia hidup sebagai hamba. Dan kalau kita lihat satu keluarga ini, luar biasa. Yusuf sebagai hamba Allah. Maria sebagai hamba Allah. Dan Yesus hamba yang luar biasa. Saudara aku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Sungguh mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan mau pakai saudara, saudara bersedia? Bersedia saudara? Kalau itu mengubah rencanamu, mengubah kebiasaan hidupmu yang nyaman, apakah saudara bersedia? Apakah saudara bersedia? Seperti Yusuf. Mau direpoti sama Tuhan, saudara. Mau direpoti sama Tuhan. Mari kita jawab dengan kesungguhan hati. Saya mengajak kita renungkan firman Tuhan. Siapa yang benar-benar bersedia? Persiapkan hatimu sama Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Saya percaya saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara serahkan hidup saudara pada Tuhan, siap direpoti sama Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Jikalau Tuhan hendak memakai kami, biarlah kami siap. Kami siap Tuhan. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap.
dipakai oleh Tuhan belum tentu lebih enak. Bisa jadi lebih repot. Tetapi jika saudara punya hati seorang hamba, saudara akan selalu berkata kepada Tuhan, siap Tuhan, aku mau taat kepadamu Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan di dalam hidupku. Silahkan Tuhan pakai aku. Silahkan Tuhan pimpin aku. Saudara yang sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dengan penyerahan hati, penyerahan hidup. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap. Aku siap. Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Mari sekali lagi kita katakan pada Tuhan, aku siap Tuhan. Aku siap Tuhanku, segenap hidupku, ku serahkan. Aku siap Tuhan. Aku siap Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Tuhan, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami serahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, pakailah kami ya Tuhan. Sama seperti Engkau memakai 5 roti dan 2 ikan untuk memberkati begitu banyak orang. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami untuk memberkati banyak orang. Pakai kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami yang singkat ini di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan membuat hidup kami menjadi berarti karena kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa
kita siap untuk dipakai Tuhan? Amin. Mari katakan kepada kiri kanan, aku siap dipakai Tuhan. Bagaimana denganmu? Haleluya. Mari kita pada kesempatan yang indah ini bersyafaat untuk masa Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan, supaya sungguh-sungguh di seluruh bumi Nusantara ini suara Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus bergema. Natal dirasakan di mana-mana, ada damai sejahtera. Amin. Saudara Heni akan pimpin kita dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat penggenapan dari firman-Mu. Terima kasih buat Kristus yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu benar-benar boleh punya Kristus di dalam dirinya. Sehingga Natal itu benar-benar boleh berarti bagi setiap kami. Bapa, kami rindu juga biarlah kedatangan-Mu ke dalam dunia ini boleh dirasakan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Kami rindu Tuhan, biarlah Kristus pun lahir di hati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau datang untuk semua orang. Engkau datang bukan hanya untuk kami saja, tetapi buat semua orang, setiap orang yang ada di dunia ini. Maka itu Tuhan kami rindu, biarlah di masa Natal ini seluruh dunia boleh tahu bahwa Kristus datang buat saya, buat mereka, dan buat kita semua yang ada di dunia ini. Kami rindu Tuhan, biarlah kedatangan-Mu boleh disambut oleh seluruh makhluk ciptaan-Mu yang ada di dunia ini. Biarlah setiap kami boleh bergembira, biarlah setiap kami boleh bersuka cita, biarlah setiap kami boleh bersukaria, karena Kristus Sang Juru Selamat itu boleh ada di dalam dunia ini. Kami rindu Bapa, biarlah suasana Natal yang damai boleh terjadi di bangsa kami. Biarlah sungguh Tuhan, setiap lagu-lagu pujian-pujian Natal yang didengar itu benar-benar boleh menjadi berita Injil bagi setiap telinga yang mendengar. Dan kami rindu biarlah setiap orang yang mendengarkan puji-pujian, pengagungan bagi nama-Mu itu benar-benar boleh menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Amen. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa Natal ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia aman. Tidak akan terjadi apapun di dalam bangsa kami. Kami percaya karena Tuhan Yesus sendiri yang datang dan Tuhan yang memberikan keamanan itu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Terlebih dahulu mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam diri kami. Dan pada pagi hari ini kami rindu mempersembahkannya kepadamu. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan supaya semuanya ini diterima Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kami rindu berdoa buat saudara yang berulang tahun, juga yang berulang tahun pernikahan. Bagi yang hadir di gedung gereja, boleh saudara berdiri dan Kak Yesi akan pimpin kita dalam doa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari bersama-sama kita mendoakan saudara kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menambahkan 1 tahun bagi saudara-saudara kami Tuhan di sepanjang minggu kemarin. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka supaya setiap apa yang mereka lakukan benar-benar untuk menyukakan hati Tuhan saja. Tuhan, biarlah pertambahan usia mereka boleh semakin bertambah mereka untuk mendewasakan diri mereka di dalam Tuhan. Berkati ya Bapa di sepanjang kehidupan mereka, kiranya mereka boleh mengandalkan Tuhan di setiap keputusan yang mereka ambil. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau menyertai, kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pengumuman sepanjang minggu ini, kita sudah memasuki masa Natal dan marilah kita mempersiapkan diri kita secara pribadi. Kita siap menyambut Natal dengan sukacita, menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam setiap diri kita masing-masing. Dan yang kedua, mari kita wartakan sukacita Natal kepada setiap orang yang kita jumpai. Masing-masing punya beban, kepada siapa saya memberitakan Injil, kepada siapa saya rindu mengabarkan kabar sukacita Natal ini. Dan biarlah di tempat ini penuh dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bersedia? Amin ya. Agenda Natal kita di IRC kita mulai dari tanggal 22 Desember, yaitu Natal sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang punya anak usia sekolah minggu, punya cucu atau tetangga-tetangga yang usia sekolah minggu, mari wartakan ini bahwa tanggal 22 Desember di tempat ini ada Natal sekolah minggu. Ada lomba menghias pohon Natal. Kalau ada lomba berarti ada hadiah. Yang kedua, tanggal 24 dan 25 Desember. Jangan lewatkan momen yang spesial ini. 24 adalah KKR Natal, 25 Desember adalah ibadah Natal. Dan pada tanggal 25 Desember akan disertai dengan perjamuan kudus dan persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan ini adalah tradisi keluarga besar kita, IRC. Semua jemaat mensyukuri berkat Tuhan sepanjang tahun 2024. Mari kita ingat kembali berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan karuniakan buat kita sepanjang tahun ini. Dan pada tanggal 25 nanti kita akan membawanya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang rindu membawa persembahan boleh atau meminta amplop persembahan syukur tahunan, nanti ada di meja sekretariat. Haleluya. Saya tidak sabar menyambut Natal, tidak ada bangku yang kosong ya, semuanya penuh dan kita semua bersukacita. Mari kita mengakhiri kegiatan ibadah kita hari ini, kita bangkit berdiri dan kita terus memuji-puji Tuhan. Segenap bumi menyembah Tuhan Allah kita. Biarlah segenap bumi
hati kita, kiranya Allah, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus mengaruniakan kepada kita semua hati yang rela untuk dipakai oleh Tuhan. Hati yang penuh sukacita ketika berada di dalam rencana Tuhan. Hati yang penuh sukacita pada saat kita menjalankan ketaatan kita pada Tuhan. Kiranya kita tetap setia terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pergi dan memberitakan bahwa Yesus telah lahir. Pergi dan beritakan ke seluruh dunia. Pergi dan beritakan Yesus telah lahir. Pergi dan beritakan ke seluruh dunia. Pergi dan beritakan Yesus. Sekali lagi, pergi dan beritakan. Pergi dan beritakan ke seluruh dunia. Pergi dan beritakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.